Gelar negara mega biodiversitas membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Keanekaragaman hayati berupa kekayaan flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang terbuka bagi siapa saja untuk memanfaatkannya atau bersifat open access. Akibatnya, sumber daya alam sering dihargai sangat rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Kemudian tidak ada biaya yang dialokasikan untuk mengupayakan regenerasinya. Pemanfaatan sumber daya alam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 275 juta jiwa di tahun 2022. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kesadaran menjaga keseimbangan alam yang rendah dapat menjadi salah satu kunci hilangnya sumber keanekaragaman hayati secara cepat dan drastis. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat terjadi secara alami, misalnya karena bencana alam, perubahan iklim, atau epidemi penyakit. Menurut catatan kepunahan oleh IUCN atau International Union for Conservation of Nature, disebutkan bahwa 99% kepunahan spesies yang sudah terjadi merupakan akibat dari aktivitas manusia. Penyebab menurunnya keanekaragaman hayati secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi habitat alami dan pemanfaatan dengan cara-cara yang merusak, dan pemanfaatan jenis spesies yang tidak berkelanjutan seperti perburuan dan perdagangan ilegal. Berkurangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh kerusakan ekosistem. Kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem antara lain adalah perubahan penggunaan lahan, konversi lahan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, serta eksploitasi hutan untuk kayu dan industri lainnya telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengakibatkan hilangnya banyak spesies tumbuhan dan hewan. Lalu, perburuan dan perdagangan ilegal. Perburuan dan perdagangan ilegal hewan liar dan bagian tubuhnya seperti jaring gajah dan kuda badak menyebabkan penurunan populasi asli yang berlepas. Pencemaran air, udara, dan tanah oleh limbah industri, pertanian, dan limbah rumah tangga menyebabkan keracunan dan kerusakan ekosistem, serta mempengaruhi kelangsungan hidup spesies yang menghuni lingkungan tersebut. Deforestasi, membunuh hutan tanpa pertimbangan yang tepat menyebabkan kehilangan habitat serta berkurangnya keragaman hayati di hutan-hutan tropis. Penggunaan pestisida dan bahan kimia terpena lainnya dapat membunuh organisme tanah, serangga, dan hewan lain yang penting bagi ekosistem dan rantai makanan. Kepunahan flora dan fauna. Sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena kegiatan manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu membendung terjadinya kepunahan dari berbagai jenis flora dan fauna. Jenis flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan diantaranya adalah flora dan fauna yang persebarannya sedikit dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan kecil. Flora dan fauna yang ditemukan di daerah sebaran sempit. Flora dan fauna yang membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia. Ini merupakan fauna besar dengan sebaran kepadatan rendah. Flora dan fauna bersaing dengan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Flora dan fauna yang memiliki nilai komersial pernah mempunyai kawasan luas dan berdekatan tetapi sekarang terbatas pada daerah kecil tempat hidupnya. Ada pun beberapa flora dan fauna yang terancam punah dan dilindungi di Indonesia, diantaranya adalah badak Sumatera, burung mentawai, burung cendrawasih, burung beo, elang flores, gajah Kalimantan, harimau Sumatera, komodo, ratna raksasa atau Rafflesia arnoldii, bunga darus Jawa, matoa, dan pohon cendana. Sekian penjelasan ancaman keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa.